Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini akan kami bahas tentang pengawasan Allah atau muraqabatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'ali, syawa'un minkum man asyara qawla wa man jahara bihi wa man huwal mustaqafi bil laili wa saribun bin nahar. Artinya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi, sama saja bagi Allah. Siapa di antara yang merahasiakan ucapan dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan yang kelihatan. Ayat tersebut terdapat dalam juz ke-13, tepatnya pada surat Ar-Ra'd ayat ke-9 sampai 10. Ayat ini merupakan pondasi utama dalam rangka membentuk karakter kepribadian umat dan bangsa. Pondasi itu merupakan keyakinan bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi seluruh perilaku yang kita lakukan. Dalam istilah ulama dikenal sebagai muraqabatullah. Muraqabatullah akan melahirkan rasa malu kepada Allah yang tidak pernah tidur sekejap pun. Apapun cara kita menyembunyikan suatu kejahatan atau kemungkaran, pastilah Allah mengetahuinya dan merekamnya tanpa ada sedikit pun yang tertinggal. Muraqabatullah diilustrasikan seperti pun kondisi orang yang sedang memburu suatu buruan. Tentu saja sang pemburu akan mengawasi buruannya dengan konsentrasi tinggi. Begitulah gambarannya ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan muraqabatullah, seseorang akan selalu berkomitmen dengan syariat Allah dimanapun berada, baik dikala bersama orang lain maupun sendirian. Rasulullah bersabda, "Sungguh saya memberitahukan tentang segolongan dari kaumku, mereka di hari kiamat akan diperlihatkan pahala kebaikan-kebaikannya yang banyak mencapai besarnya gunung Tihamah yang putih. Kemudian tiba-tiba Allah meleburkan pahala mereka. Tahukah kalian, mereka adalah saudaramu, sebangsamu, kalau malam beribadah seperti kalian, tetapi mereka ketika sendirian melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kaum muslimin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa menghadirkan muraqabatullah itu tidak hanya ketika kita sedang dalam sebuah aktivitas, tetapi ulama menjelaskan bahwa muraqabatullah ini meliputi 3 fase. Yang pertama, sebelum mengerjakan, artinya kita menghadirkan Allah sebelum melakukan aktivitas. Apakah aktivitas yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau belum, diridhoi Allah apa tidak. Yang kedua, saat sedang melaksanakan suatu aktivitas, maka ia akan menjaga amalnya agar ikhlas, bukan karena ria atau mencari popularitas. Yang ketiga, ketika selesai dari suatu amalan, hadir dalam dirinya antara harapan dan kekhawatiran, antara diterima atau tidak dari amal yang telah dikerjakan. Imam Hasan al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mempunyai sebuah keinginan. Apabila baik sesuai dengan tuntunan syariat, ia dilanjutkan. Apabila jelek tidak sesuai dengan syariat, segera ia tinggalkan. Oleh karena itu, menurutnya
murabaqatullah dalam ketaatan adalah mencapai keikhlasan, dalam kemaksiatan adalah bertobat, dan dalam hal yang mubah adalah menjaga akhlak kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Hal-hal yang bisa melahirkan rasa murabaqatullah antara lain, yang pertama, keyakinan yang sempurna bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Seorang ulama menggambarkan tentang kemahatauan Allah dengan seekor semut kecil hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah pun mengetahuinya. Subhanallah. Kedua, keyakinan sempurna bahwa segala perbuatan kita akan dihisab dan diperlihatkan kepada kita sekecil apapun. Allah berfirman, berkalam dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihatnya orang-orang yang bersalah ketakuan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan yang mencatat semuanya, dan mereka dapat apa yang telah mereka kerjakan ada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Al-Kahfi 49. Ketiga, istiqomah dalam beribadah dan selalu berteman dengan orang-orang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim wa nafa'ya wa iyyakum bi ayatil wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.